Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 544 dipecat. Benarkah kamu bertanya kepada para pasien ini apa yang terjadi barusan? Yulia mengangkat bahu, matanya ironis. Smith mengangkat kepalanya dengan marah ketika melihat mata para pasien di sekitarnya. Wajahnya tanpa sadar menjadi kaku. Para pasien berkerumun semua menatapnya dengan kebencian, seolah-olah mereka sedang melihat musuh. Tiba-tiba, seorang wanita tua mengambil sebotol air mineral dan membantingnya ke arah Smith dan Dito Sun. Sesuatu yang berbahaya, hampir membunuh suamiku. Jika bukan karena Dr. Rocky, suamiku akan mati. Dia baru saja diselamatkan oleh Rocky, suami wanita tua itu. Dengan wanita tua ini yang memimpin, pasien di sekitarnya dan anggota keluarga juga meledak. Dokter asing macam apa, benar-benar dukun. Awalnya, kami akan meminum obat tradisional Tiongkok Dr. Rocky, tetapi kamu memaksa meminum obat khusus yang hampir membunuhku. Jika bukan karena Dr. Rocky, kita pasti sudah mati sekarang. Lebih dari 200 pasien dan anggota keluarga mereka berdesak-desakan dan dengan marah menuduh Smith dan Dito Sun. Jika bukan karena satpam yang menghentikan, para pasien yang marah masih ingin memukuli kedua pria itu. Ada makian di sekitar. Dito Sun terkena apel busuk yang dilemparkan ke hidungnya, dan hidungnya tiba-tiba keluar darah. Dia berteriak dengan panik, "Tidak mungkin. Kalian melakukan kesalahan, dokter. Smith yang menyelamatkan hidup kalian." Kerumunan mengamuk, dan pasien serta anggota keluarga terus berteriak. Wajah Dr. Smith berubah sedikit, dan pakar asing di belakangnya juga sangat ketakutan karena takut dipukuli. Bahkan jika Direktur Rico mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, satpam membujuk para pasien, tetapi para pasien dan anggota keluarga mereka yang begitu marah tidak mendengarkan mereka, bergegas maju dan memukuli Dito Sun. Smith melihat bahwa situasinya tidak baik, dan mengambil kesempatan itu untuk bersembunyi di balik satpam. Orang juga takut dengan statusnya sebagai orang asing, dan mereka hanya berani membentaknya, tidak melakukan apa-apa. Tetapi Dito Sun, yang tinggal di tempat yang sama, tidak seberuntung itu, dan didorong ke tanah oleh 7 atau 8 anggota keluarga, ditinju dan ditendang. Seorang wanita gemuk meraih telinga Dito Sun dan berlari ke depan dengan ganas, duduk di atasnya dan membungkuk ke kiri dan ke kanan, memukuli dan memaki. Beban ini hampir membunuh putra satu-satunya. Aku akan membunuhmu. Kedua satpam ingin menghentikannya, tetapi Yulia tiba-tiba mengedipkan mata dan secara diam-diam menggelengkan kepalanya. Satpam ragu-ragu, dan mengabaikan Dito Sun. Bagaimanapun, mereka tidak bisa memahami Dito Sun, masing-masing tuan asing, dan secara terbuka meremehkan para dokter di rumah sakit ini. Seluruh rumah sakit telah lama tidak puas dengannya. Direktur Rico juga mendengus dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bermarga Sun ini hampir menewaskan ratusan orang, hanya perkelahian dianggap ringan. Jika ada kecelakaan medis besar, tidak hanya opini publik dalam negeri akan meledak, itu juga akan mempengaruhi kemeriahan Yuga di internasional. Meskipun dia memiliki 10 kepala juga tidak mampu menggantikannya. Tolong, jangan pukul lagi. Dito Sun dipukul dengan hidung biru dan wajah bengkak, wajahnya berdarah, dan dia terus berteriak.
Dengan tergesa-gesa, bahkan dengan cepat keluar dari identitasnya dan berteriak dengan kejam. Petik 2 titik titik titik. Aku Direktur Dito. Jika ada yang berani melakukan sesuatu, aku akan menangkap kalian semua dan masuk penjara. Ketika dia diintimidasi olehnya, orang-orang di sekitar tidak berani maju. Semua orang adalah orang biasa, dan mereka takut mendapat masalah. Dito Sun terengah-engah, berdiri dengan ekspresi kesal, menunjuk ke wanita gemuk yang baru saja memukulinya dan berteriak, "Jangan berpikir aku tidak dapat memeriksamu, besok aku akan membereskanmu. Katakanlah, di mana kamu tinggal, aku malam ini akan membawa seseorang ke rumahmu untuk menangkapmu." Petik 2. Meskipun wanita gemuk itu berani, namun juga takut pada kekuatan resmi Dito Sun dan tiba-tiba terlihat ketakutan. Pada saat ini, Direktur Riko mendengus dingin, "Dito, siapa yang ingin kamu bereskan?" Dito Sun menoleh dan buru-buru berkata untuk menyenangkan, "Direktur Riko, lihat kelompok orang ini, bahkan aku direktur berani melawan, itu melanggar hukum." Sebelum dia selesai berbicara, Direktur Riko menyela dan menegur dengan keras, "Seorang direktur sangat mengerikan. Dito, mulai sekarang, kamu dipecat dan besok-besok kembali ke kantor untuk mengemasi barang-barangmu, dan atasan akan mencarimu." "Apa? Di. Dito Sun membeku di tempat, wajahnya berubah. Tiba-tiba, dia menemukan tangisan di tenggorokannya yang lebih buruk daripada menangis, dan jatuh ke tanah. "Direktur Riko, mohon Anda selidiki dengan cermat, kali ini benar-benar berkat Dr. Smith." "Direktur Riko, Rocky adalah pengamat biro Feng Shui Anda. Apakah Anda juga disihir olehnya? Anda benar-benar tidak boleh mempercayainya." Saat ini, dia masih berusaha keras untuk memfitnah Rocky. Direktur Riko menjadi semakin mendengar semakin marah, dan mengangkat kepalanya dan berteriak, "Keluar dari sini. Persiapkan dirimu, dan besok kamu akan ditahan untuk diperiksa." Setelah mendengar ini, Dito Sun sepertinya disambar petir, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak. Tiba-tiba, dia memelototi Rocky dan bergegas ke arahnya. "Rocky, kamu penipu, apa yang kamu katakan dan lakukan, dan bagaimana kamu menipu Direktur Riko?" Rocky dengan datar berkata, "Apa yang aku lakukan tidak ada hubungannya denganmu." Kedua satpam hendak berlari ke depan, dan tiba-tiba, dua bayangan gelap terbang mendekat. Dua anjing serigala menukik, menggigit kaki Dito Sun di sisi kiri dan kaki lainnya. "Ah!" Dito Sun tiba-tiba berteriak dan diseret ke tanah oleh anjing serigala sebelum dia menyentuh Rocky. Dua anjing serigala menggigit kakinya dengan keras dan darah keluar dari celananya. Yulia dengan dingin berkata, "Anjing tahu bagaimana bersyukur, dan beberapa orang benar-benar tidak lebih baik dari anjing." Kaki Dito Sun tergigit hingga berdarah, dan berteriak putus asa di tanah, gemetar kesakitan. Takut menyebabkan kematian, Direktur Riko segera memanggil satpam dan menarik anjing itu pergi. Tetapi kedua anjing serigala itu begitu ganas sehingga beberapa satpam tidak berani melangkah maju, dan bahkan direktur logistik memanggilnya, kedua anjing tidak mendengarkan. Pada saat ini, Rocky mendongak dan berkata, "Jangan gigit lagi, semuanya kembali." Tiba-tiba, dua serigala yang menggigit dengan ganas, seolah-olah mereka mendengar dekret kekaisaran, membuka mulut bersama dan berbalik ke samping. Kerumunan itu diam, dan bahkan direktur logistik tercengang dan bergumam, "Ini
Ini benar-benar dewa, bahkan anjing yang aku besarkan mendengarkannya. Dokter Rocky benar-benar seorang dokter jenius, bukan dewa pengobatan. Beberapa satpam bergegas maju dan menyeret Dito Sun yang berlumuran darah. Smith dan pakar asing lainnya bersembunyi di belakang satpam dalam ketakutan tanpa cedera. Direktur logistik takut anjing serigala akan menggigit orang lagi, sehingga menyeret kedua anjing tersebut ke bawah dan meminta satpam untuk mengevakuasi pasien dan keluarganya agar tidak terjadi konflik lagi. Direktur Rico mengerutkan kening dan melirik pakar asing itu, sebuah kontradiksi di dalam hatinya. Dia ingin mengusir para dokter asing ini kembali, tetapi mereka dikirim oleh Asosiasi Medis Internasional, jadi dengan gegabah kembalikan, jika orang-orang ini kembali dan berbicara sembarangan kepada wartawan itu akan berdampak buruk pada komunitas internasional. Direktur Rico berpikir sejenak dan dengan sopan berkata, "Dokter Smith, terima kasih telah datang ke Yuga untuk bantuannya, sekarang penyakitnya telah teratasi, terima kasih atas bantuannya. Kalian semua datang dari jauh, kami sangat berterima kasih. Gopo sangat cantik, besok aku akan mengatur pemandu wisata untuk membawa kalian mengunjungi pemandangan Gopo, dan kemudian mengantar kalian pulang." Artinya membiarkan kelompok dokter asing ini makan dan minum dengan baik, lalu mengantar mereka pergi dengan sopan agar kelihatan megah. Tidak, Smith cemberut dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Direktur Rico, aku pikir kamu harus memberi kami keadilan. Pasien meminum obat khusus kami terlebih dahulu, dan kemudian meminum apa yang disebut obat tradisional Tiongkok kalian. Aku pikir yang berhasil adalah obat khusus kami. Aku bukan menantu sampah." Bab 545 Kalian juga terinfeksi. Direktur Rico mengerutkan kening, dan tidak menyangka Smith menjadi begitu serius. Yulia juga memutar matanya dengan tidak senang, tidak menyangka Smith seorang asing, berpendapat lain. "Darah anjing, abu dupa, air jimat," Smith berkata dengan sinis, "kalian negara Yuga besar, benar-benar percaya bahwa hal semacam ini dapat menyembuhkan penyakit. Tidakkah kalian percaya pada sains, hanya percaya pada tahayul seperti itu?" Rocky berkata dengan dingin, "Kamu tidak mengerti, jangan berbicara, jika tidak kamu akan terlihat bodoh. Aku ingin mengeksposmu, kamu pembohong." Smith meraung dan menunjuk ke hidung Rocky, "Aku akan menelepon reporter Nemesis sekarang untuk memberitahu seluruh dunia betapa bodohnya kalian negara Yuga." "Dokter Smith." Tiba-tiba, teriakan keras menyela Smith. Seorang pakar asing tersandung, wajahnya penuh ketakutan. "Dok, sepertinya aku terinfeksi parasit." Wajah Smith berubah dan dia segera menatapnya. Pakar asing itu tiba-tiba ambruk di tanah, menggoyangkan lengan bajunya, dan memar muncul di lengannya. Sebelum Smith tersadar, beberapa pakar asing tiba-tiba berteriak, "Ya Tuhan, aku juga terinfeksi. Mengerikan, aku juga terinfeksi parasit. Ya Tuhan, dokter Smith, Anda memiliki gejala pada kulit." Smith menjadi pucat dan dengan cepat menatap lengannya. Ternyata juga ada memar di lengannya. Pada saat ini, Smith juga tertegun di tempat keringat dingin di dahinya keluar. Begitu parasit itu muncul kembali, orang-orang di sekitar ketakutan dan melarikan diri, seberapa jauh mereka bersembunyi. Rocky juga segera melepaskan aura, membentuk penghalang tak terlihat di udara, melindungi Direktur Rico, Yulia dan yang lainnya di belakang.
Diam-diam dia kaget, tidak menyangka infeksi parasitnya begitu cepat. Tampaknya itu dirangsang oleh obat khusus Smith, dan parasit itu bermutasi lagi dan toksisitasnya meningkat. Obat khusus, kami punya obat khusus. Smith memaksakan ketenangannya, gemetar mengeluarkan kotak obat kecil, dengan cepat mengambil beberapa obat khusus dan membagikannya kepada orangnya sendiri. Direktur Rico mengerutkan kening dan segera berhenti, "Dokter Smith, Anda tidak dapat meminum obat khusus Anda. Aku sendiri yang membuat penelitian, aku percaya." Smith melempar pil ke mulutnya dan berkata dengan bangga, "Direktur Rico, aku akan menunjukkan efek pengobatan barat kita." Melihat dia penuh percaya diri, Yulia tidak tahan untuk mengatakan yang sebenarnya. "Bagaimanapun biarkan dokter asing ini sedikit menderita, tidak bisa mati. Bagaimanapun Rocky ada di tempat, jadi mereka bisa menyerah pada obat khusus." Memikirkan hal ini, Yulia tidak bisa menahan diri untuk melirik Rocky. Tidak tahu mengapa, selama dia berdiri di sini, dia akan memiliki rasa aman yang tidak dapat dijelaskan, dan detak jantungnya akan semakin cepat tak terkendali. Yulia menjabat tangannya, dan segera mencubit telapak tangannya. Sedikit kesakitan membuatnya segera tersadar. Pria ini membuat Melanie patah hati untuknya, tapi ternyata dia hanya menjaga istrinya. Hati Yulia sangat kontradiktif, dia membenci Rocky karena mengkhianati Melanie, tetapi harus mengakui bertentangan dengan keinginannya bahwa Rocky memang luar biasa, setidaknya dalam hidupnya, belum pernah melihat pria yang lebih baik darinya. Jika bisa seperti di zaman dulu, mempunyai 3 istri dan 4 selir sangatlah baik. Dengan cara ini, Melanie tidak perlu bersedih untuknya. Di dalam kepala Yulia, ternyata memiliki ide aneh. "Ah!" jeritan mengganggu pikirannya. Yulia buru-buru mengangkat kepalanya, tapi tiba-tiba takut menutupi mulutnya dengan pemandangan di depannya. Melihat beberapa pakar asing, semuanya tergeletak di tanah kejang-kejang seperti sengatan listrik. Memar di permukaan tubuh mereka meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata. Beberapa kulit putih ditutupi dengan 30 atau 40 memar, seperti rusa berbentuk manusia. Yang lebih menakutkan adalah bahwa di bawah kulit mereka ada makhluk hidup yang menggeliat, dan ada lebih dari satu tempat. Smith pingsan di tanah terengah-engah karena ketakutan. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri sebuah benda berbentuk cacing di lengannya merangkak ke atas di bawah kulit. Bagaimana ini bisa? Obat spesialku adalah yang paling ampuh, kenapa tidak bisa menyembuhkan? Seorang pakar asing di sebelahnya tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, meraih celana Smith dan berteriak, "Dokter, tolong bantu kami." Smith tidak bisa peduli lagi, karena lubang hidungnya mulai mengeluarkan darah secara perlahan. Beberapa pakar asing yang tadi bangga sekarang ambruk di tanah dan melolong. Smith mengangkat kepalanya dan menatap Rocky dengan panik. Dia sekarang sudah mati, dia tahu bahwa hanya orang di depannya yang bisa menyelamatkan hidupnya. "Dokter Rocky, tolong, berikan aku seteguk obat tradisional Tiongkok milikmu." Smith dengan enggan bangkit, dengan putus asa memohon pada Rocky. Para pakar asing di dekatnya juga tersadar dalam sekejap, berjuang berlutut di kaki Rocky. "Dokter Rocky, tolong bantu kami. Tolong, kami sekarat. Mohon Dokter Rocky agar memberikan kamu obat tradisional Tiongkok." Sekelompok pakar asing berlutut di tanah, memohon Rocky tanpa henti, tidak seperti penampilan arogan barusan. Rocky menatap mereka dengan samar.
dan berkata dengan senyum tipis, "Bukankah kalian tidak punya obat khusus?" Smith berlutut di tanah, menangis dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. "Tidak, obat khusus kami tidak ada gunanya. Penyakitnya semakin parah. Aku sekarat, aku mohon pada Dokter Rocky untuk menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkanku." Rocky berkata dengan dingin, "Apa hubungan hidup dan matimu denganku?" Ketika Smith mendengarnya, hatinya setengah dingin. Obat dirinya tidak berhasil. Jika Rocky tidak membantu, mereka semua pasti mati di sini. Smith panik, berlutut di tanah dengan putus asa, memegang kaki celana Rocky, belajar cara bersujud negara Yuga, dan bersujud. "Mohon dengan Anda. Dokter Rocky, mohon Anda maafkan aku karena tidak sopan. Obat tradisional Tiongkok Yuga adalah obat ajaib dunia, tadi aku bodoh, aku salah." Melihat beberapa pakar asing akan mati, Direktur Rico bergegas maju dan ragu-ragu dan berkata kepada Rocky, "Master Rocky, aku tahu bahwa mereka memang kesalahan mereka sendiri, dan hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya dengan Anda. Tapi bisakah Anda menyembuhkan mereka? Bagaimanapun, mereka semua adalah profesional medis internasional. Jika meninggal di Yuga, hal itu dapat memengaruhi reputasi negara kita." Rocky perlahan berkata, "Karena Direktur Rico secara pribadi memohon, aku juga bisa menyembuhkannya, tetapi ada syaratnya." Smith tidak bisa peduli lagi, mengangguk dengan air mata di wajahnya. "Dokter Rocky, semua persyaratan Anda aku akan setuju." Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.